Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membaca surat Hud ayat 69 sampai dengan ayat ke-83. Kita akan baca bersama-sama bahasa Arabnya. Setelah itu kita membaca terjemahannya, supaya selain kita membaca Arabnya, kita juga bisa paham apa artinya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا أجوج وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه مبين يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها
سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama surat Hud ayat 69 sampai dengan 83. Selanjutnya mari kita cari tahu artinya kata per kata maupun terjemahan secara lengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaqad ja'at rusuluna, para utusan kami, para malaikat telah datang, Ibrahim, kepada Ibrahim, bil busyra, dengan membawa kabar gembira. Qalu, mereka mengucapkan salama, selamat. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, dia menjawab, salamun, selamat atas kamu. Fama labisa, maka tidak lama kemudian, anja'a, Ibrahim menyuguhkan bi'ijlin, daging anak sapi, hanidin, yang dipanggang. Ayat 69 terjemahannya, dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salam, yang artinya selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat juga atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Falamma, maka ketika ro'a, dilihatnya, aidiyahum, tangan mereka ini tangan tamunya maksudnya, la tasilu ilaihi, tidak menjamahnya, nakirahum, dia Ibrahim mencurigai mereka, wa aujasa minhum khifah, dan merasa takut kepada mereka. Qalu, mereka berkata, mereka ini maksudnya para malaikat berkata, la takhaf, la, jangan, takhaf, takut. Inna, sesungguhnya kami, ursilna, diutus kepadamu, ila qaumi Lut, kepada kaum Nabi Lut. Jadi malaikat-malaikat yang tadi itu diutus untuk Nabi Lut mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Ayat 70 secara lengkap terjemahannya, maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan mereka merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat itu berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Wa mara'atuhu, dan istrinya, qa'imatun, berdiri, fadhahikat, lalu dia tersenyum, fabasyarnaha, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira, bi Ishaq, tentang kelahiran Nabi Ishaq nantinya ya. Wa min wara'i, dan setelah Ishaq, Nabi Ishaq, Yaquba, ada lagi Nabi Yakub, akan punya anak Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Jadi malaikat datang memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya bahwa nanti dia akan punya anak yang bernama Ishak dan disusul dengan Yakub. Qalat, dia istrinya berkata, ya wailata, sungguh ajaib. A'alidu, mungkinkah aku akan melahirkan anak, wa ana, padahal aku ajujun, sudah tua, wahada, dan ini ba'li, suamiku, syaikhul, sudah sangat tua. Inna hada, ini benar-benar la syai'un, sesuatu ajibun, yang ajaib. Ayat ke-72 terjemahan lengkapnya, dia, istrinya Nabi Ibrahim, berkata,
Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Iya. Qalu, mereka para malaikat berkata, ata'ajabina, mengapa engkau merasa heran min amrillah, tentang ketetapan Allah. Rahmatullah, itu adalah rahmat Allah, wa barakatuhu, dan berkahnya, alaikum, dicurahkan kepada kamu, ahlal bait, wahai ahlul bait. Innahu, sesungguhnya Allah, Hamidun, maha terpuji, Majidun, maha pengasih. Ayat ke-73 terjemahan lengkapnya. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran dengan ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, maha pengasih. Falamma, maka ketika dhahaba, hilang, an Ibrahim, dari Ibrahim, rau'u, rasa takut, waja'athu, dan ia didatangi, busyra, kabar gembira, yujadiluna, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat ini, fi qaumi Lutin, tentang kaum Nabi Lut. Ayat ke-74 terjemahan lengkapnya. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Bersoal jawab maksudnya tanya jawab ya. Jadi ngobrol tanya jawab dengan malaikat. Inna Ibrahima, sungguh Nabi Ibrahim, lahalimun, penyantun, awahun, lembut hati, munibun, dan suka kembali kepada Allah. Ayat ke-75 terjemahannya, Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, a'rid, tinggalkanlah, an hada, perbincangan ini, innahu, sungguh, qad jaa amru rabbik, ketetapan Tuhanmu telah datang. Wa innahum, dan mereka itu, atihim, akan ditimpa, azabun, azab, ghairu mardudun, yang tidak dapat ditolak. Ayat ke-76 terjemahannya, wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini, sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Walamma, dan ketika ja'at rusuluna, para utusan kami, para malaikat itu datang, Luton, kepada Lut, Si'a, dia merasa curiga bihim, terhadap mereka, wa dhaqa bihim dar'an, dan dadanya merasa sempit karena kedatangan mereka. Wa qala, dia Lut berkata, hada, ini, yaumun, hari, asibun, yang sangat sulit. Ayat ke-77 terjemahannya, dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Nabi Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Nabi Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Sangat sulit di sini ada keterangannya, ada keterangan tambahannya di sini. Nabi Lut merasa susah akan kedatangan para utusan itu karena mereka berupa pemuda yang rupawan. Sedangkan kaum Nabi Lut sangat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan homoseksual. Dia merasa tidak sanggup melindungi mereka bila mana ada gangguan dari kaumnya. Wajahu qaumuhu, dan kaumnya mendatanginya, yuhra'una, dengan bersegera, ilaihi, kepadanya,
Wa min qablu dan sejak dahulu kanu mereka ya'maluna selalu melakukan sayyiati perbuatan keji. Qala Lut berkata, ya qaumi wahai kaumku, haulai inilah banati putri-putri negeriku, hunna mereka atharu lebih suci lakum bagimu, fattaqullaha maka bertakwalah kepada Allah, wala tuhzuni dan janganlah kamu mencemarkan namaku fi dhaifi terhadap tamuku ini. Alaisa tidak adakah minkum di antara kamu rajulun orang rasyidun yang pandai. Ayat ke-78 terjemahannya. Dan kaumnya segera datang kepadanya dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Nabi Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Qalu mereka menjawab, laqad alimta sesungguhnya engkau pasti tahu, malana fi banatika min haq bahwa kami tidak mempunyai keinginan alias tidak punya syahwat terhadap putri-putrimu. Wa innaka dan engkau la ta'lamu tentu mengetahui ma nuridu apa yang sebenarnya kami kehendaki. Ayat ke-79 terjemahannya, mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau tidak punya syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Qala dia berkata, Nabi Lut berkata, lau annali sekiranya aku mempunyai bikum kekuatan untuk menolakmu, au awi atau aku dapat berlindung ila ruknin kepada keluarga syadidin yang kuat. Ayat 80 terjemahannya, dia Nabi Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Maksudnya ya. Qalu mereka para malaikat berkata, ya Lutu, wahai Lut, inna sesungguhnya kami rusulu rabbika adalah para utusan Tuhanmu. La yasilu mereka tidak akan dapat mengganggu ilaika kamu, fa asri sebab itu pergilah bi ahlika bersama keluargamu, biqit'in pada akhir minal laili malam, wala yaltafid dan jangan ada yang menoleh ke belakang, minkum di antara kamu, ahadun seorang pun, illam ro'atak kecuali istrimu. Innahu sungguh dia si istrinya Nabi Lut, musibuha akan ditimpa ma asobahum siksaan yang menimpa mereka. Inna mau'idahum sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu subuhu pada waktu subuh. Alaisa bukankah subuh itu biqaribin sudah dekat. Ayat ke-81 terjemahannya, mereka para malaikat berkata, wahai Nabi Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Falamma jaa amruna maka ketika keputusan kami datang, ja'alna 'aliyaha safilaha kami menjungkir balikan negeri kaum Lut,
Wa amatarna 'alaiha, dan kami hujani mereka bertubi-tubi, hijaratan dengan batu, min sijilin dari tanah, maududin yang terbakar. Ayat ke-82 terjemahannya, maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Musawamatan, dan diberi tanda, inda rabbika, oleh Tuhanmu, wa ma hiya, dan siksaan itu tiadalah, minal zalimina biba'id, jauh dari orang-orang yang zalim. Ayat 83 terjemahannya, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita baca bersama-sama dan kita dengarkan bersama-sama ayat Al-Quran hari ini, yaitu surat Hud ayat ke-69 sampai dengan ke-83. Bapak Ibu sekalian pemirsa dimanapun berada, kita harus mengambil pelajaran, kita harus menjadikan kisah Nabi Lut ini adalah menjadi suatu pedoman hidup. Bagaimana kita harus hidup di dunia, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan ingkar kepada Allah, tidak melawan Allah, tidak jauh dari perintah Allah. Kita harus selalu dekat dengan perintah Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, harus kita ikuti. Di kisah yang hari ini kita baca, Al-Quran surat Hud ayat 69 sampai dengan 83, di sini dikisahkan, di sini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tujuannya supaya kita umat-umat yang akhir zaman ini bisa membaca dan mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Kisah ini dimulai dari malaikat yang mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu malaikat. Kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan sebagai seorang pemilik rumah, kedatangan tamu, dia menyuguhkan makanan. Makanan yang disuguhkan berupa daging muda, ya, daging muda. Di sini disebutkan daging anak sapi yang dipanggang, ya. Jadi Nabi Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi kepada malaikat yang datang. Jadi ternyata si tamunya ini tidak mau makan, sama sekali tidak menyentuh daging anak sapi yang disuguhkan tersebut. Nah, Nabi Ibrahim curiga nih, ini kenapa nih tamu nggak mau makan nih, aneh nih. Nah, akhirnya malaikat itu menjelaskan bahwa mereka itu malaikat. Malaikat kan nggak makan, ya. Tapi malaikat itu memang kalau menemui manusia, menemui nabi-nabi, biasanya dia berupa laki-laki yang ganteng, gitu ya. Karena malaikat diciptakan dari cahaya, jadi nggak mungkin dia menyerupai yang jelek-jelek, ya. Gitu. Jadi dia menyerupainya itu adalah selalu di dalam Al-Quran disebutkan malaikat itu kalau menemui manusia menyerupainya itu menyerupai pemuda yang ganteng. Nah, akhirnya setelah dijelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka itu adalah malaikat,
yang diutus kepada Nabi Lut. Itu. Jadi sebelum ke Nabi Lut, sebelum menemui Nabi Lut, malaikat ini mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim. Untuk apa? Untuk mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka akan ke tempat Nabi Lut dan kaum Nabi Lut akan diazab oleh Allah. Sekaligus memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim akan mempunyai anak yang bernama Ishak dan Yakub yang kelak akan menjadi nabi dan rasul juga ya. Jadi pada akhirnya nanti Ishak dan Yakub juga akan menjadi nabi rasul. Apa perbedaan nabi dan rasul? Kalau nabi dikasih wahyu sama Allah untuk dirinya sendiri. Kalau rasul itu Allah kasih wahyu kepada dia untuk dia dan untuk kaumnya, untuk disampaikan kepada kaumnya gitu. Jadi kalau disebut rasul berarti dia mendapat wahyu dari Allah dan punya tugas menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya. Kalau nabi ya tidak perlu, itu buat dirinya sendiri aja gitu. Jadi nabi dan rasul perbedaannya seperti itu. Nah, Ishak dan Yakub kelak akan menjadi rasul Allah ya. Di ayat 71 di sini, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Jadi setelah Ishak akan ada Yakub. Nah, Nabi Ibrahim beserta istrinya mendengar bahwa kata malaikat dia bakalan punya anak yang namanya Ishak dan Yakub, merasa heran, merasa aneh. Kenapa merasa heran dan merasa aneh? Karena Nabi Ibrahim ini pada saat didatangi malaikat itu sudah tua. Istrinya juga sudah sangat tua. Jadi secara normal itu orang yang udah setua itu pada saat itu udah nggak bakalan lagi bisa punya anak lah. Kalau udah nenek-nenek ibaratnya udah nggak mungkin punya anak lah kalau zaman sekarang gitu ya. Namun karena ini sudah menjadi ketetapan Allah, maka hal itu mudah saja. Maka di sini si istrinya sampai nggak percaya ya. Qalat ya wailata, dan dia istrinya berkata, sungguh ajaib. Aalidu, mungkinkah aku akan melahirkan anak? Nah, sampai nggak percaya dia. Wa ana, padahal aku ajujun sudah tua. Wahada, dan ini ba'li suamiku syaikha, sudah tua juga gitu, sudah sangat tua. Jadi Nabi Ibrahim dan istrinya sama-sama nggak percaya dan nggak yakin kalau bisa punya anak karena udah tua renta, mungkin udah nenek-nenek kakek-kakek kali ya. Inna hadza, ini benar-benar la syai'un ajibun, sesuatu yang ajaib kata mereka, seandainya bisa terjadi. Qalu, para malaikat berkata, mereka berkata, si para malaikat ini, atajabina, mengapa engkau merasa heran min amrillah, tentang ketetapan Allah. Rahmatullah, itu adalah rahmat Allah, wa barakatuhu, dan berkahnya, alaikum, yang dicurahkan kepadamu, ahlal bait, wahai ahlul bait. Nah seperti itu. Jadi malaikat ini, para malaikat ini menjawab, kenapa heran, itu kan ketetapan Allah, tidak ada yang perlu diherankan. Kalau Allah mengizinkan, kalau Allah menghendaki, tentu itu mudah saja kamu bisa punya anak gitu ya. Singkat cerita, setelah Nabi Ibrahim dan istrinya dikasih kabar gembira akan punya anak, mereka ngobrol lah, berbincang-bincang sedikit ya. Namun para malaikat ini menjawab, ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, a'rid, tinggalkanlah, anhada,
hal ini, maksudnya ngobrol-ngobrol ini, innahu sungguhnya qad jaa amru rabbik, ketetapan Tuhanmu telah datang, wa innahum dan mereka itu atihim akan ditimpa azabun azab ghairu mardudun yang tidak dapat ditolak. Jadi Nabi Ibrahim masih ingin ngobrol-ngobrol dengan para malaikat, cuma malaikat bilang udahlah ya, ibaratnya kalau bahasa kita mungkin udahlah ngobrol-ngobrolnya nih, nggak usah lama-lama, soalnya nih kita masih punya kerjaan lain nih, kita mau ke tempatnya Nabi Lut gitu, mau ngasih tahu Nabi Lut. Nah, kurang lebih seperti itulah ya kalau bahasa kitanya. Akhirnya singkat kata, malaikat ini mendatangilah Nabi Lut ke rumahnya Nabi Lut. Nah, di rumah Nabi Lut kedatangan tamu malaikat. Dua orang ini, malaikatnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, malaikat itu kalau malaikat itu menemui Nabi, dia itu selalu selalu menyerupai laki-laki yang ganteng. Datanglah, begitu datang dia ke rumahnya Nabi Lut, wah, Nabi Lut langsung pusing, palanya langsung sedih. Kenapa bisa begitu? Karena kaumnya Nabi Lut ini kan brengsek semua, homoseksual ya. Homoseksual paling seneng banget sama pemuda-pemuda ganteng. Datang lagi pemuda ganteng ya kan ke rumahnya Nabi Lut. Sedih dan gundah gulana, bingung Nabi Lut. Waduh, gimana ini, bakal dikerubutin lagi nih sama penduduk saya yang homoseksual ini, tamu-tamu. Nah, seperti itu ya. Di sini di keterangannya, walamma dan ketika ja'at rusuluna, para utusan kami, para malaikat itu datang, Luton kepada Lut, si A dia merasa curiga bihim terhadap mereka, wa dhaqa bihim dar'an dan dadanya merasa sempit karena kedatangan mereka. Wa qala dia Lut berkata, hadza ini yaumun asib, yaumun hari asib yang sangat sulit. Jadi Nabi Lut merasa kedatangan malaikat ini, aduh, sangat-sangat membuat dadanya sesek ya, dadanya sempit. Itu artinya mungkin, aduh, gimana ini, pusing dah gitu kan. Ada pemuda ganteng datang lagi, mana kaumnya brengsek semua lagi ya gitu kan, pada homoseksual. Dan tidak lama setelah tamu itu datang, benar aja penduduk di sekitar situ, kaumnya Nabi Lut pada datang ke rumahnya Nabi Lut, pengen ngerubutin si para malaikat itu. Akhirnya Nabi Lut pusing dia, wah bener kan tadi udah dibilang pasti kayak gini nih ya kan. Akhirnya si penduduknya itu, kaumnya Nabi Lut, ingin mengerubuti si tamunya itulah ibaratnya ya, gitu ya. Nah, Nabi Lut pun berkata kepada mereka, ya intinya sih, ngapain juga sih homoseksual, senang sama laki-laki, ini kan banyak nih anak-anak perempuan, gadis-gadis, ya kan. Silahkan ini, dipilih aja, udah sama gadis-gadis aja, sama perempuan aja. Nah, si kaum Nabi Lut ini bilang, ya, hai Lut, ya kan? Kan kamu tahu, kami ini kan gak suka sama perempuan, sukanya sama laki-laki. Udah serahin aja tamunya itu, gitu kan, kepada kami, gitu. Wah, tambah sedih Nabi Lut ya, melihat kelakuan umatnya. Soalnya Nabi Lut juga malu gitu kepada tamunya. Dengan kelakuan para warganya itu, Nabi Lut sangat malu banget gitu ya. Jadi tamu harusnya dihormati, malah pengen dijadikan korban homoseksual. Setelah melihat pertengkaran dan perdebatan antara Nabi Lut dan warganya ya, dan masyarakatnya dan kaumnya yang ingin mengambil
si tamu tersebut. Akhirnya si tamu itu berkata, di ayat ke-81, qalu, mereka para malaikat berkata, ya Lutu, wahai Lut, inna, sesungguhnya rusuluna rabbik, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, la yasilu, mereka tidak akan dapat mengganggu ilaika kamu, fa'asri, sebab itu pergilah, bi ahlika, bersama keluargamu, biqit'in, pada akhir minal laili, malam, wala yaltafit, dan jangan ada yang menoleh ke belakang, minkum, di antara kamu, ahadun, seorang pun, illa mro'atak, iya, kecuali istrimu. Innahu, sungguh dia, musibuha, akan ditimpa, ma'asobahum, siksaan yang menimpa mereka. Inna mau'idahumus subuhu, sesungguhnya saat terjadi siksaan mereka itu pada waktu subuh. Alaisa subuhu biqarib, bukankah subuh itu sudah dekat? Jadi malaikat itu bilang, udah Nabi Lut, jangan sedih-sedih, jangan takut, mereka gak bakal bisa mengganggu kamu. Karena kami ini bukan manusia, kami ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk membinasakan kaummu yang homoseksual itu. Kapan terjadinya azab itu? Terjadinya azab, kata malaikat, diinformasikan kepada Nabi Lut bahwa azab itu akan turun pada waktu subuh. Nah, sedangkan subuh itu sudah dekat, kata malaikat. Karena itu bersiap-siaplah, nanti sebelum subuh kamu keluar semua dari tempat ini, ajak semua anggota keluargamu, pengikutmu yang beriman, ya kan, ajak semua, dan jangan nengok ke belakang. Malaikat berpesan gak boleh nengok ke belakang. Kecuali istri kamu tuh, istri kamu sudah ditetapkan oleh Allah, dia bakal ditimpa azab juga, ikutan ditimpa azab. Karena ternyata yang ngasih informasi kepada masyarakat bahwa ada tamu cowok-cowok ganteng itu ternyata istrinya. Dikisahkan begitu. Jadi istrinya Nabi Lut ini jahat juga ya, gitu ya. Jadi dia sengaja ada tamu ganteng ngasih tahu tuh ke penduduk yang brengsek homoseksual itu bahwa ada tamu ganteng tuh di rumah gitu ya. Jadi datanglah semua itu orang-orang itu. Falamma jaa amruna, maka ketika keputusan kami telah datang, maksudnya keputusan di sini adalah azab di waktu subuh ya. Ja'alna 'aliyaha sabilaha, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut. Wa amatarna 'alaiha, dan kami hujani mereka bertubi-tubi, hijaratan, dengan batu, min sijilin, dari tanah, mangdudin, yang terbakar. Jadi begitu waktu subuh telah tiba dan Nabi Lut dan kaumnya yang beriman sudah keluar dari kampung itulah ibaratnya ya, sudah keluar dari kampung itu, maka kampung itu dijungkir balikan oleh Allah dan dihujani dengan tanah yang terbakar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin kalau zaman sekarang kita menyebutnya likuifaksi ya. Yang tanah itu ada gempa gitu, kayak gempa, itu tanah bisa berbalik, berputar gitu. Itu terjadi ya. Belum lama di Indonesia juga ada sempat terjadi seperti itu. Jadi kayak dibalikin gitu. Jadi bagian tanah bagian atas itu dibalik ke bawah. Jadi kayak orang macul sawah ya, Pak Deratna ya. Tanahnya itu bisa terbalik ke bawah dan dihujani oleh Allah dengan tanah-tanah batu-batu yang terbakar. Kalau di sejarah yang kita baca, kaum Nabi Lut itu oleh para ahli geologi ya, kalau nggak salah, pernah ada penelitian itu, jadi kaum Nabi Lut itu mati karena ledakan gunung berapi juga gitu. Jadi selain itu tanahnya dijungkir balikan, yang dimaksud di sini kan ada
dengan batu dari tanah yang terbakar. Itu maksudnya dari gunung berapi itu gitu. Jadi si penduduk kaumnya Nabi Lut yang brengsek ini mati karena dia ketimpa lahar lah gitu, kena lahar gunung berapi gitu ya. Jadi lahar gunung berapi itu menimpa kepada mereka, semuanya mati dan tempatnya itu dijungkir balikan oleh Allah ya. Nauzubillah min dzalik. Di sini di ayat ke-83 sudah tadi kita baca, saya bacakan kembali. Musawwamatan, yang diberi tanda, inda rabbik, dari Tuhanmu. Wa mahya, dan siksaan itu tiadalah minadh-dhalimina biba'id, jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi batu-batu yang dari lahar gunung berapi itu menimpa kepada kaumnya Nabi Lut, itu udah dikasih tanda. Dalam sebuah riwayat katanya udah ada namanya itu. Setiap batu, setiap kerikil yang berasal dari gunung berapi itu, yang terbakar itu sudah dikasih nama orang-orang yang mau dimatiin, mau dibinasakan. Jadi mereka udah gak bisa lagi mau kabur kemana-mana ya. Jadi terjadilah seperti itu. Akhirnya semua kaumnya Nabi Lut yang brengsek, yang homoseksual itu hancur, mati semua, tempatnya hancur, ya, kena azab, dan penduduk yang brengsek mati semua, termasuk istrinya Nabi Lut. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan saat ini masih banyak itu, ya, masih ada di antara masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia pengikut-pengikut dari penduduk Nabi Lut yang dulu pernah dijungkir balikan dan dilaknat oleh Allah. Yang saya maksud adalah kaum homoseksual ya. Penyuka sesama jenis itu masih ada sampai dengan saat ini. Nah, homoseksual itu dimulainya yaitu pada saat zamannya Nabi Lut. Namun sampai saat ini masih banyak juga orang-orang pengikut homoseksual yang sukanya laki sama laki. Nauzubillah min dzalik. Untuk orang-orang yang penyuka sesama jenis, laki dengan laki maupun perempuan sama perempuan, segeralah bertobat sebelum azab Allah datang kepada Anda semua. Azab Allah kalau datang kepada Anda, tidak harus Allah timpakan tsunami kepada rumah Anda, nggak harus. Bisa saja Anda terbakar sendirian di rumah, atau terbakar di jalan, atau mati kelindes truk, atau mati kena gempa bumi. Amin amin, nauzubillah min dzalik. Jika Anda yang homoseksual mendengar ini, segeralah bertaubat. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas ayat Hud ayat 69 sampai 83 menjelaskan tentang bagaimana Allah mengajak para homoseksual ya. Jangan sampai Anda juga termasuk yang masuk ke dalam kategori diazab oleh Allah karena kelakuan homoseksual. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada di dunia, segeralah bertaubat, segeralah kembali ke jalan yang benar ya. Jangan sampai Allah murka kepada Anda semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemirsa dimanapun Anda berada, jamaah Musholah Al-Barakah, warga sekitar mungkin yang mendengarkan maupun pemirsa yang ada di medsos, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua kebenaran berasal dari Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan hidayah, dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima semua kebenaran,
terutama yang dari apa yang sudah kita baca, yaitu ayat Al-Quran yang hari ini kita baca, surat Hud ayat ke-69 sampai 83, tentang bagaimana Allah mengazab kaumnya Nabi Lut karena mereka melakukan praktek homoseksual, ya, penyimpangan, ya. Bapak Ibu sekalian, demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan lagi besok. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan, mudah-mudahan Allah memberikan sehat kepada kita semua untuk kita tetap masih bersama-sama bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.